Iya, Akhirnya mengenal besi hanya jenjang gara-gara kepengen panco di SMA. Jadi waktu di Kanisius kan panco gitu cowok semua. Jadi pastinya itu akhirnya ya udah tahuan. jadi akhirnya iseng-iseng lah ngangkat-ngangkat besi karena hanya sekedar ingin kuat di meja panco. Nah, tapi Oh. ternyata gara-gara ngangkat-ngangkat terus akhirnya kok badannya dari yang cungkring kan tinggi 183 dan beratnya saya waktu itu hanya cuma 55 kilo kan waktu jadi pemain bulu tangkis. Ngapain gue pakai drugs? Orang latihannya belum bener. Ngapain gue pakai drugs? Orang dietnya belum bener. Ngapain pakai drugs, mindsetnya gue belum bener. Ngapain pakai drugs, ilmunya belum bener. Jadi saya bahkan ceritanya dulu saya mau nggak naif lah, saya bilang gini, oke, drugs ada bisa bantu saya. Saya bilang oke, kalau seandainya saya harus pakai, saya akan pakai. Saya punya cita-cita tinggi dalam hal kesehatan. Tapi kalau seandainya besok saya harus sakit atau kenapa-napa, saya akan ikhlaskan. Tapi yang saya nggak mau lakukan adalah kalau besok saya sakit gara-gara itu ulah saya sendiri, di mana saya menyalahgunakan obat, itu kan makin gila. Halo Sportmania dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di Cicet olahraga bareng Doni. Salam olahraga. Nah, untuk kali ini seru banget. Ada seorang bintang tamu yang tentunya setiap orang di Indonesia pasti tahu siapa beliau. Karena beliau selain olahragawan, atlet yang sangat terkenal, dan beliau juga selalu menyerukan kesehatan untuk kita. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Adere. Siap. Waduh. Apa kabar Mas Adere? Baik, saya manggilnya Mas apa Adere aja? Apa aja brother, silakan. Karena beliau ini salah satu orang yang saya hormati. Beliau banyak sekali kita sama-sama lah, saya dan Doni kita sama-sama dulu menjadi atlet, mulainya bareng sama-sama ya Don ya. Tapi Doni di softball, saya di binaraga. Kita ya perjalanannya udah lama banget ya Don. Lama banget, tapi hidup sehatnya saya jujur Mas. Saya hidup sehat itu mulai bertemu dengan Mas Ade. Tahu bagaimana cara hidup sehat, tahu bagaimana mengkonsumsi. Doni nggak ada alasan untuk tidak sehat dan bagus gitu. Karena zaman dulu Doni terkenal karena salah satu atlet paling keren di Indonesia tahun 1993. Badung juga. Jadi kalau sampai nggak sehat kebangetan Don. Iya, nah, tapi emang ada salah satu kalimat yang Mas Ade dari dulu paling saya ingat adalah orang yang badannya bagus belum tentu sehat. Tapi orang yang sehat badannya pasti bagus. Benar gak itu? Betul. Betul kan Mas Ade? Itu selalu saya bilang, orang bilang. Jadi Don nggak usah lo harus berpikir bahwa lo harus badannya bagus, harus gimana. Betul. Lo sehat aja. Betul. Automatically badannya bagus. Betul. Nah, bagus sebuah konsekuensi. Ya, oke. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Nah, Mas Ade. Tema apa nih hari ini dan tema apa nih kita? Temanya sebenarnya banyak sekali yang kalau saya bilang mungkin untuk satu part nggak cukup Mas. Kita mesti 5 part kayaknya. Oke. Mungkin Mas Ade bisa cerita sedikit kepada Sportmania dimanapun yang menyaksikan ini. Bagaimana sih awal mula dari Mas Ade gitu? Awalnya Mas Ade ini sedikit pengenalan kepada masyarakat Sportmania kita di Indonesia. Sebenarnya kalau saya memang dari kecil kan memang udah senang olahraga kan ya. Dari kecil dan ya sekarang udah Manuel Pratama nih ya, udah umur 54 tahun. Tapi mulai olahraga ya mungkin bisa dibilang di umur mungkin 5 tahun, 6 tahun udah ikut kejuaraan judo, karate udah ikut. 5 tahun? 4 tahun 5 tahun? Iya 5 tahun saya ikut kejuaraan judo kan waktu itu. Umur 5 tahun tuh balita gitu? Iya. Hebat judo, terus ya? Ya habis itu ke karate di umur 6 tahun, 7 tahun, tapi mengenal bulu tangkis itu di sekitar umur 7 tahunan ya 8 tahun lah kira-kira senang badminton. Nah, prestasi juga? Ya habis itu jadi pemain bulu tangkis kan, makanya dari waktu umur 10 tahun juara anak-anak tuh di DKI. Siap. Nah, Junior apa anak-anak? Anak-anak. Anak-anak. Kalau di badminton itu dulu ada 10 tahun tuh berarti kategorinya anak-anak. Yeah. Lalu 10 sampai 12 itu ada remaja A, 12 sampai 13 remaja B. Lalu habis itu nanti masuk ke kayak taruna namanya. Taruna tuh berarti kan di 17 tahunan gitu. Nah, nanti
lewat dari 17 baru masuk ke dewasa gitu. Nah, cuma Oh. dulu menjadi atlet bulu tangkis tuh hanya sampai waktu itu sampai remaja B aja. Kenapa tidak diteruskan, Mas? Karena nggak naik kelas. Loh, kok maksudnya kenapa nggak ada kelas, kenapa nih? Iya, jadi Gara-gara mengikut olahraga itu? Iya. Oh, Jadi dulu gitu. karena olahraga terus kan akhirnya jadi sekolahnya juga keganggu. Terbengkalai. Dulu Oke. saya klubnya waktu itu kebetulan salah satu one of the best club in Indonesia lah, badminton tuh di Jarum ya. Oh, di Jarum. Bareng sama Ardi gitu. Bewiranata. Lalu sekolah juga mungkin juga salah satu sekolah terbaik di Jakarta pada saat itu di Kanisius kan. Wah, Nah, itu jadi terkenal itu sekolah tuh. ya sekolah cowok semua gitu. Iya, makanya terkenal Jadi ganteng-ganteng soalnya. jadi di sekolah udah stres, gurunya killer semua, pas giliran latihan stres juga, pelatihnya killer Killer semua. semua, oke. Dulu dilatih salah satunya sama idola saya, Bapak Tan Yuhok. Wah, Nah, langsung dengan beliau? Iya. Woi, Ya, mantap. Tan Yuhok Terus? adalah juara All England Indonesia Iya, pertama betul, ya. iya, Di situ ada Om Tian Beng juga, ada Om Pongo, papahnya Lius Pongo. Lalu di situ ada Profesor Singgi Gunarsa juga yang jadi psikolognya di sana. Jadi memang pada saat itu emang serius banget di badmintonnya itu gitu. Jadi badmintonnya serius, sekolahnya juga serius, tapi mungkin karena saya sebagai anak yang mungkin dengan keterbatasan kapasitas, jadi akhirnya kalau istilahnya bahasanya tuh no here no there gitu. Jadi sekolahnya gagal gitu, badmintonnya nggak juara gitu. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau, jadi akhirnya harus memilih. Pada saat itu almarhum ayah saya nanya, "Dek, kamu mau pilih mana?" gitu. Memang kalau mau sekolah itu tidak membutuhkan harus jadi juara 1 gitu, nggak masalah. Kamu mau juara ke-10, 20, 30 pun juga selama kamu lulus ujian, kamu bisa berhasil gitu. Tapi kalau jadi juara, mau jadi olahragawan itu kayaknya nggak ada tempat untuk juara 2 gitu menurut bapak saya. Nah, jadi pada saat itulah akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya ya udah deh, akhirnya jadi saya balik ke sekolah aja. Balik gitu. ke sekolah lagi. Nah, pada saat saya balik ke sekolah, tapi karena latar belakang saya seorang atlet, jadi akhirnya jadi aneh pada saat itu ketika akhirnya saya udahan badminton, padahal saya jadi atlet dari umur 4-5 tahun, sampai saya berhenti itu kan di umur sekitar 15 tahun, 16 tahun lah itu ya. 15 tahunan lah, 15 tahun saya udahan berhenti jadi atlet. Nah, jadi waktu luang itu saya bingung ngapain, nah makanya saya ketemu besi lah di situ. Gara-gara saya seneng panco. Karena waktu dulu saya badminton. Sempat juara panco juga kan ya? Ya, saya jadi sebenarnya awalnya jadi juara panco dulu sebelum jadi juara binaraga. Tapi dulu awalnya saya sebenarnya mengenal besi itu sebenarnya dari waktu saya jadi atlet bulu tangkis. Waktu saya di Jarum tahun 1985 itu, saya sebenarnya udah diperkenalkan sama besi karena pada saat itu saya diharapkan untuk bisa smash yang keras dan loncat yang tinggi. Karena saya dulu kan pemain double. Jadi kalau teman-teman tahu, pernah dulu salah satu atlet legenda di Indonesia, sahabat terbaik saya juga, Ardi Bewiranata, dia idola saya juga ya, dia teman saya juga, sama-sama latihan bareng. Jadi tiap kali Ardi tuh kalau buat mau nahan smashan latihannya ya dia suruh saya nyemes gitu. Jadi saya kerjaannya jadi tukang gembleng aja, nyemes terus karena emang smashan saya paling keras gitu. Nah, tapi kerasnya smash itu memang didedikasikan karena pada saat itu saya memang termasuk anak yang kuat lah. Jadi kalau istilahnya kalau lari, kalau ngomongin tipe serat tubuh itu saya fast twitch fibernya tuh paling banyak. Jadi kalau loncat paling tinggi, lari paling cepet, tapi kalau giliran stamina kalah saya tuh kalau udah urusan kayak lari misalnya. Rally gitu. Ya kalau lari itu kan saya pasti kalah, tapi kalau giliran suruh sprint, giliran suruh loncat paling tinggi, suruh apa. Nah, makanya kenapa pada saat itu yang menjelaskan saya ketika saya mengenal binaraga atau mengenal bodybuilding atau mengenal powerlifting. Itu justru akhirnya saya jadi cocok di olahraga itu dibandingkan dengan di badminton gitu. Karena badminton lebih banyak slow twitch fibernya, jadi kayak otot, stamina ototnya yang lebih utama kan gitu, dan skillnya gitu. Dan mungkin juga kalau di Doni juga misalnya di softball mungkin ada kayak dalam tanda kutip tukang gebuknya siapa gitu. Ada yang misalnya larinya cepet siapa, tapi ada juga yang memang membutuhkan yang siapa yang harus punya stamina yang lebih lama besar, gitu. Dia harus ada di posisi mana gitu. Nah terus kenapa jadi beralih ke itu kan tadi udah disebutkan kenapa akhirnya beralih ke mengenal besi. Iya, mengenal besi hanya gara-gara kepengen panco di SMA. Jadi waktu di Kanisius kan
panco gitu cowok semua. Jadi Pastinya itu akhirnya ya udah ketahuan. jadi Heeh. akhirnya iseng-iseng lah ngangkat-ngangkat besi karena Heeh. hanya sekedar ingin kuat di meja panco. Nah, tapi Oh. ternyata gara-gara ngangkat-ngangkat terus akhirnya kok badannya dari yang cungkring kan tinggi 183 dan Heeh. beratnya saya waktu itu hanya cuma 55 kilo kan waktu jadi pemain bulu tangkis. Tuh 183 50 kurus ya, kurus sekali Iya ya. kurus tapi berotot sih, heeh. Oh Jadi ya, jadi kayak lean-nya nggak ada lean gitu. lean, Oh, lean heeh, banget. body fat-nya juga emang rendah juga Oh pada ya, saat siap. itu, heeh. Nah tapi, gara-gara apa namanya latihan beban jadi pelan-pelan akhirnya berat badannya jadi naik dan akhirnya kelihatannya kayak secara visual, kok kayaknya badannya bagus kenapa nggak iseng tanding bodybuilding Oke, gitu pada saat itu. Nah di tahun 89, 90-an itulah. Nah pada saat saya ke bodybuilding taunya ya mungkin karena juga pada saat itu tidak as a competitive as today gitu ya dan karena memang nggak banyak orang yang tahu juga olahraga itu pada saat Siap. itu. Nah ternyata saya tanding kok juara di DKI menang, habis itu di kejuaraan wilayah di daerah Jawa Bali saya menang juga. Oh, iya. Akhirnya di tahun 93 itu nih yang pas sama bareng nih teman-teman sama Doni juga. Itu PON saya pertama tuh tahun 93. Oh iya betul. Saya mewakili DKI ya ternyata saya langsung dapat medali perak bahkan pada saat itu juga sebenarnya ternyata bisa nih medali emas gitu ya cuma dapatnya perak pada saat itu tapi paling tidak oke nggak masalah jadi itu yang motivasi saya sampai akhirnya uang dari inget ya Pak Gubernur Suryadi Sudirja, Doni juga inget karena Doni juga nggak salah juara 2 juga. Iya dapat perak juga Ya salah betul saya. kan, Iya, nggak siap. salah. Jadi kita dapatnya 5 juta kalau nggak salah Iya, waktu itu. terus Nah uang 5 juta beruntung pada saat di itu, Ancol waktu itu ya. ya dolarnya kebetulan dan waktu itu kan dolarnya kayaknya 2.500. masih di bawah nggak sampai 2.000 don tahun 93 nanti bisa dicek lagi ya. Iya, oke. Nah jadi poinnya adalah saya dapat kalau nggak salah uang tuh dari 5 juta rupiah saya dapat hampir 3.000 US lah. Nah uang itulah yang saya pakai ke Amerika dan dulu saya bawa ke Amerika karena saya merasa saya bilang kalau saya pergi ke Amerika saya belajar bodybuilding gitu. Menurut saya bisa dapat ilmu lah di sana gitu. Nah jadi saya pergilah ke Amerika. Kebetulan saya punya sahabat baik namanya Anton Sutopo itu dia suaminya Diah Permatasari itu jadi saya selalu kalau boleh dibilang saya selalu berhutang budi lah sama sahabat saya ini sampai hari ini saya udah kayak saudara sama dia ya. Nah jadi saya nginep di rumah dia aja, nginep di rumah Tinggalnya Anton. di rumah beliau. Tinggal di rumah Anton. Lalu saya bilang, Ton udah deh lo mau ngapain sibuk sendiri apa gue sibuk sendiri juga ya udah. Jadi saya latihan, saya ini apa. Nah terus saya ke toko buku, ke perpustakaan. Nah kebetulan dulu juga kan duitnya kan pas-pasan kan. Jadi ya udah kalau bedanya ingat zaman dulu kalau pergi ke toko buku, zaman dulu toko buku ada namanya Borders, Barnes and Noble, itu yang kayak gitu-gitulah modelnya ada apa lagi yang lainnya. Nah bedanya dulu kalau toko buku di Indonesia kan kalau datang toko buku kan harus beli buku harus apa. Kalau dia kan di sana enggak. Kalau di luar beda, boleh melihat kita jadi boleh lihat, ya. boleh baca, diem aja ya. Udah saya seharian dong di toko buku semua buku binaraga saya kumpulin di lantai tuh. Saya catetin semua. Jadi nggak beli buku ya catetin dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa foto kan. Jadi kan catetin semua. Jadi poin-poin penting dari buku catetin. Nah jadi saya tinggallah di Amerika, tepatnya di Virginia pada saat itu dekat Washington DC. Nah saya tinggal di sana selama 6 bulan tuh. Terus Jadi sampai menjadi seorang Mr. Universe. Ya enggak, pada saat itu saya justru malah dari berat saya waktu itu naik jadi 94 waktu saya berangkat ke sana 95, pas saya pulang dari Amerika saya turun jadi tinggal 83. Loh kenapa? Ya karena kan makannya saya dikit di sana, kan uangnya terbatas. Juga kan makan juga kadang nebeng lah ikut sama kalau Anton beli apa ya saya ikut aja kan gitu kayak gitu. Tapi yang saya dapatkan ilmu. Nah begitu saya pulang di tahun 94 itu, langsung ilmu itu saya terapkan dan pada saat itulah akhirnya saya terapin semua. Oh ternyata makan mesti harus ada protein karena protein makanannya otot. Oh ternyata minyak yang olahan kayak goreng-gorengan tuh nggak bagus ya udah jangan dimakan gitu. Kalau mau makan karbo banyak boleh tapi berarti latihan bebannya mesti lebih berat lagi gitu. Nah pokoknya ya jadi itu asal muasal saya mengenal yang namanya basic dasar daripada nutrisi itu. Karena kebetulan alamnya olahraga binaraga itu memang benar-benar kayak pendekatan nutrisi itu dia langsung kasih kalau istilahnya kayak apa ya, kayak penaltinya kayak ganjarannya itu jebret langsung dihajar kalau
kita nggak ngatur pola makan, berarti lu udah pasti nggak jadi juara gitu. Karena kalau bodybuilding kan masalahnya kalau kita atur makan, badannya bagus. Kalau kita nggak atur makan, badannya jelek gitu aja. Nah, tahu dari mana badan bagus-bagus jelek? Udah nggak ada lagi. Yang nutupin kita cuma kancut doang. Bener gak? Betul. Kalau di Binaraga kan berarti cuma posing terang doang. Nah, jadi mau nggak mau kita harus jujur sama diri kita sendiri. Nah, disitulah sebenarnya asal muasal di mana saya hari ini bersyukur bisa ngajarin orang pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Itu karena dulu laboratoriumnya badan saya sendiri. Nah, jadi jangankan saya bisa nurunin berat badan saya pada saat itu, atau misalnya dari celana nomor berapa, misalnya 35 atau 36 jadi bisa jadi 28 gitu misalnya kan gitu. Dari yang tadinya misalnya ya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akhirnya jadi saya mengerti gitu. Oh, ternyata cara ngatur pola makan tuh seperti ini. Oh gitu. Dan saya bersyukurnya juga ya kalau teman-teman tahu itu juga, dan mungkin ini juga tema hari ini, saya terlepas daripada banyaknya distraction dan juga godaan untuk menyalahgunakan obat pada saat itu. Karena kan kalau boleh dibilang di Amerika pada saat itu mirip seperti Binaraga di Indonesia hari ini, yaitu bodybuilder majority give bodybuilding a bad name, di mana mayoritas are on drugs kan. Nah, itu saya jadi kayak steroids dan sebagainya. Nah, jadi pada saat itu saya kebetulan bersyukur tidak masuk ke jalur itu, di mana saya selalu bertanya terus sama diri saya bilang, ngapain gue pakai drugs? Orang latihannya belum bener. Ngapain gue pakai drugs? Orang dietnya belum bener. Ngapain pakai drugs? Mindsetnya gue belum bener. Ngapain pakai drugs? Ilmunya belum bener. Jadi saya bahkan ceritanya dulu saya mau nggak naif lah, saya bilang gini, oke, drugs ada bisa bantu saya. Saya bilang oke, kalau seandainya saya harus pakai, saya akan pakai kalau apa? Nah, ada beberapa pertanyaan saya tanyakan sama diri saya, yaitu saya bilang gini, Dek, diet lu udah bagus banget tapi badan lu gak maju, nah lu boleh pakai drugs. Dek, lu latihan udah keras banget. Kalau latihannya udah keras, udah sukses banget, udah bagus banget latihan lu, dan lu gak maju juga, nah lu baru boleh pakai drugs. Atau misalnya apalagi, udah ilmu lu udah semua tuh, udah lengkap banget lu, udah ilmu lu. Ilmu lu udah lengkap, tapi badan lu gak maju-maju juga, nah lu baru boleh pakai drugs gitu. Seolah-olah drug is the last resort gitu kan. Nah, jadi dulu pikiran saya gitu aja sebenarnya. Jadi itu kayak pembicaraan antara saya dan diri saya sendiri, itu yang namanya disebut dengan namanya intrapersonal komunikasi. Jadi saya ngobrol sama diri saya sendiri, saya cuma gitu aja, saya bilang, udah ntar aja deh gitu. Karena saya bilang, perasaan gue kalau gue rapi ini latihan saya lebih baik, saya yakin saya pasti bisa dapat kemajuan. Dan ternyata apa Don yang terjadi? Ternyata benar, begitu saya pay attention sama latihan saya, saya atur pola makan saya, itu kemajuannya luar biasa. Lebih cepat justru daripada kita menggunakan drugs ya? Enggak, saya nggak bilang lebih cepat. Saya cuma bilang bahwa saya menikmati kemajuan saya. Saya bilang kenapa saya harus pakai drugs. Karena dari dulu kalau saya boleh jujur, saya bersyukurlah saya dibesarkan oleh orang tua saya, bapak saya, seorang tentara ya gitu, juga ahli hukum juga. Jadi dari dulu termasuk ibu saya juga ya, saya bersyukur saya lahir dari proper parents gitu, dimana dari dulu saya selalu diajarin ibaratnya kayak kalau bisa belajar tuh jangan nyontek gitu. Kalau bisa jangan curang dalam sehari-hari. Kalau bisa juga, bahkan saya termasuk kayak rokok, alkohol, kayak apalagi ngomongin narkoba, apalagi steroids gitu kayaknya terlalu jauh bagi saya. Jadi nggak nyambung sama keluarga saya punya tradisi. Ya mungkin misalnya ceritanya kalau teman-teman hari ini misalnya teman-teman punya orang tua yang istilahnya soleh dan soleha. Lalu akhirnya otomatis anaknya kayaknya yang gak mungkin aja ketemu sama si alkohol atau ketemu sama apa yang lain-lain misalnya kayak gitu ceritanya. Jadi kita bersyukur kebetulan saat itu saya dapat orang tua seperti itu. Sehingga jadi untuk saya misalnya mau main nyuntak-nyuntik masukin barang ke badan saya nggak ini gitu. Tapi belakangan yang saya dapatkan, yang saya pelajari itu ternyata adalah bahwa ternyata benar ya Don ya, bahwa apa yang diajarkan orang tua saya itu ternyata akhirnya benar adanya hari ini ketika warisan pola hidup saya itu harusnya kemandirian bukannya ketergantungan. Yang pasti pola hidup sehat. Iya, dan yang lebih hebatnya lagi adalah kejujuran. Nah, makanya kita masuk nih sekarang ke dalam topik hari ini. Kalau teman-teman tahu, penyalahgunaan obat di dunia olahraga. Ya itu. Nah, termasuk di Binaraga nih. Kebetulan nggak salah ada artikelnya ya di sini ya tentang Binaraga kenapa jadi salah satu yang kalau bisa dibilang itu kayak prima donanya daripada penyalahgunaan obat. Gitu ya. Itu jadi dari berbagai jenis olahraga. Contoh misalnya kalau kayak di softball ya Doni. Doni
kan jago gitu, tiap hari latihan. Iya. Dulu kan apa pitcher ya? Pitcher, Pak. Ya pitcher Ya, kan. siap. Doni kan emang jago pitcher. Ya. Sekarang saya mau pakai steroid, mau badannya mau gede apa juga nggak bakal bisa ngalahin Doni karena skill itu jauh lebih berperan dibandingkan dengan misalnya kayak apa power atau strength atau apa gitu kan. Di olahraga-olahraga tertentu juga sama kayak badminton misalnya Taufik Hidayat gitu ya, atau misalnya mungkin bahkan siapa lagi yang lainnya. Ada olahraga-olahraga tertentu yang memang peran skill itu jauh lebih besar gitu. Main sepak bola juga sama gitu. Tapi ada olahraga-olahraga yang peran penggunaan drugsnya itu yang malah lebih berperan besar. Contoh misalnya angkat besi. Kalau kita pakai barang, kita nyuntikin diri kita, menyalahgunakan obat dan otomatis tenaganya jadi lebih gede dong. Ya otomatis jadi segampang itu kita akan mengalahkan orang lain. Nah jadi peran drugs di sana lebih signifikan dibandingkan dengan peran di dunia olahraganya Dunia Doni. olahraga luasnya Iya. gitu. Oke. Nah di binaraga pun ternyata sama. Begitu juga. Jadi begitu kita on drugs, otomatis ya badannya jadi 2 kali lipat. Ya. Makanya kenapa disebut anabolic steroids itu karena sederhananya gini aja. Ibaratnya kayak kalau kita latihan, diet ketat, istirahatnya cukup, latihannya benar, lalu mindsetnya tepat, nah baru badannya jadi kan. Betul. Nah tapi kalau kita on drugs, kita pakai steroids gitu, kalau bahasa sederhananya itu ibaratnya kayak justru malah merusak kali ya. Iya, how screw up kita, mau makan yang ngasal, mau latihan yang ngasal ininya apa, dengan teknologi obat sekarang yang makin hari makin jago, itu ibaratnya selama kita pakai aja, itu kemajuannya itu kita udah melebihi daripada orang yang latihan keras. Bahkan ada satu penelitian kalau teman-teman tahu. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas penelitiannya dari mana dan apa, tapi saya hanya akan mengajak teman-teman sportsmania ini di Cicat bareng Doni ini untuk biar melihat aja gilanya penyalahgunaan obat tuh sampai seperti apa gitu. Jadi maksud saya gini. Jadi kita berbicara muscle mass nih Dan. Muscle mass jadi increasing muscle mass. Ya, ini karena kita bicara soal binaraga nih. Semakin ototnya makin banyak makin bagus dong. Benar kan? Nah jadi ada penelitian ya. Kalau seandainya kita do it naturally gitu. Do it naturally secara alami. Jadi gak pakai apa-apa. Gak ada nyuntik, gak pakai apa. Udah pokoknya alaminya dari makanan sehari-hari. Latihan keras ini apa. Itu dalam waktu kira-kira sekitar kurang lebih dia menggunakan penelitiannya itu 12 minggu kalau gak salah. 12 minggu itu berarti 3 bulan. Nah dalam 3 bulan kalau kita latihan keras, makannya bagus ini apa gitu. Muscle mass itu terjadi kenaikan misalnya nih ya. Terjadi kenaikan misalnya 4 pounds. Misalnya 4 pounds itu berarti kurang lebih 1 kilo. Betul. Berarti terjadi kenaikan kurang lebih sekitar ya 1,5 kilo lah 4 pounds. 1 kilo kan 2,2 pound. Berarti kalau 4 pounds itu 1,5 kilo dia bisa naik dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Ceritanya gitu. Ini ceritanya, ini cuma cerita aja kalau teman-teman tahu. Benar, karena kalau di softball saya gitu untuk menaikkan 1 mile per hour kecepatannya aja saya butuh latihan 1 sampai 2 bulan. Betul. Iya, untuk menaikkan tingkat kecepatan secara kan alami secara lah. alami. Betul. Nah, ini jadi bisa bayangin Don. Jadi kenaikannya itu misalnya 4 pound. Itu kalau seandainya kita secara alami. Natural. Nah ini sekarang dengan teknologi. Jadi teknologi hari ini nih bukan teknologi tahun 90-an. Bukan teknologi tahun 2000-an. Teknologi tahun 2020 ke atas. Yang terjadi hari ini, kalau kita pakai barang, itu gak usah latihan. Nyantai aja latihannya. Makannya nyantai aja juga. Pokoknya pakai aja. Selama pakai aja. Itu naiknya berapa Don? Berapa tuh? Naiknya kira-kira sekitar 7-9 pound. Dalam waktu 12 minggu tadi. 12 minggu tahun, jadi berarti hampir 2 kali lipatnya. Hampir 2 kali lipatnya. Hampir 2 kali lipat dengan kalau kita natural. Natural, tanpa latihan, tanpa ini. Tapi ada efek sampingnya kan? Ya itu kita ngomongin belakangan aja dulu. Oke, ya saya itu. Nah itu yang. Nah lalu yang ketiga, dia latihan juga keras kayak saya. Iya. Lalu dia ngatur lagi pola makannya. Nah itu naiknya bisa sampai sekitar 13-an sampai 15 pound. Wow. Jadi berarti kalinya ya. Iya, jadi kalau misalnya kita ya tiga kali lah, 3 kali. Jadi kalau saya naiknya 4, dia naiknya sekitar 15 anggap aja atau kita bilang 13. Berarti kalau 13 sama 4 itu berarti 4 kali lipatnya. Atau kalau dia bisa naik sampai 15 pound berarti sampai 5 kali lipatnya. Betul. Nah jadi makanya wajar kalau seandainya orang bilang ibaratnya menyenangkan bagi seorang atlet apapun juga olahraganya untuk bilang loh gue kecepatannya bisa secepat itu dong. Iya. Iya kan? Ya kenapa gue gak pakai juga gitu. Cuma masalahnya adalah pertanyaannya sekarang gini. Loh tapi lo gak mikirin dampaknya. Ya balik lagi kayak saya bilang tadi. Dampaknya kan hari ini gak kelihatan.
Oh. Kelihatannya nanti, dan nanti juga belum tentu kita tahu gimana. Ibaratnya kalau istilahnya that's the uncertainty of the future. Iya. Terlepas daripada kalau kita bisa bilang bahwa badan kita tuh terlalu cerdas untuk dibohongi. Iya. Dimana apapun yang kita investasikan nanti pasti akan harus kita bayar gitu. Ya kayak hukum karma lah. Siapa menabur dia akan menuai. Kan udah pasti. Betul pasti. Itu. Pasti kan kayak gitu. Iya. Cuma memang balik lagi orang-orang menuainya itu kan kapan. Siap. Dan ada satu penelitian di Amerika kalau teman-teman tahu. Jadi ini saking yang namanya kalau kita bilang yang namanya American Dreams itu begitu kuatnya ya. Besarnya gitu ya. Ya kita dengerin ini bukan maksudnya menyalahkan orang Amerika atau apa enggak. Hanya lebih kepada kayak mentalitas aja. Yeah. Jadi mentalitas orang Amerika untuk beranggapan dia hanya sekedar menjadi mediocre itu tuh nggak mau. Mediocre tuh artinya biasa-biasa. Biasa aja. Dia harus jadi dulu ada satu penelitian dia bilang gini. Dikasih penelitian di anak-anak muda yang mungkin masih SMP gitu atau SMA. Dia bilang gini. Lo pilih mana? Lo jadi orang biasa aja, jadi mediocre, nggak jadi apa-apa, tapi lo hidup sehat walafiat. Oke. Atau lo dapet gold medal Olympic Games, atau misalnya mungkin jadi Mr. Olympia, atau misalnya jadi world champion, tapi besoknya lo mati. Lo pilih mana? And then mereka jawabnya apa? Lebih dari 50% pilih yang itu. Yang lebih baik pakai lo dalam waktu short. Gue juara, gue menang, tapi become a legend, and then mati bukan urusan. That suck man. Sorry. Enggak, tapi iya karena sebenarnya nggak bisa disalahin statistik itu karena statistik itu diberikan kepada anak muda. Oh, yang dia belum mengerti ya. Kalau kita diberikan kepada orang tua yang udah lewat, kita pasti akan bilang gila, gue nggak mau, gue mau balikin lagi. Pastinya. Sekarang kalau ditanya hari ini orang yang hari ini cancer, ada orang hari ini yang punya permasalahan dengan permasalahan kesehatan mungkin punya masalah tumor, punya permasalahan autoimmune disease, punya permasalahan imbalance secara hormonal atau bahkan apapun juga. Atau orang tua aja sekarang hari ini hidup dengan kesakitan, dengan diabetes tipe 2, dengan metabolic syndrome, permasalahan jantung dan pembuluh darah. Sakit pinggang aja paling enggak sedikit. Iya, kalau boleh dibilang saya boleh dikasih muda lagi boleh balik, dia pasti akan bilang apa? Kalau bisa saya tahu saya akan pay attention kan gitu. Betul. Saya nggak mau. Tapi masalahnya anak muda gak berpikir ke sana. Nah balik lagi kayak saya bilang. Jadi ngomongin drugs itu sebenarnya mirip kayak ngomongin kesehatan. Jadi sehat itu tidak memiliki yang namanya sense of urgency. Jadi contohnya misalnya kayak bilang gini. Ayo dong bro atur pola makan ini apa gitu. Enggak. Gila gue sekarang makan sembarangan. Apa aja semua masuk ke mulut gue. Buktiin gue hari ini masih sehat kok. Nah itulah kesalahan anak muda ya Pak. Ya kan kita semua begitu memang pada kenyataannya. Dulunya merasa masih sehat, masih bisa apapun gitu ya. Jadi makanya kenapa ada istilah orang bilang, istilahnya sehat itu tidak memiliki yang namanya sense of urgency. Jadi kenapa? Karena tubuh manusia begitu cerdasnya dan begitu sempurnanya. Dihancurin aja dia gak kenapa-napa. Iya. Apalagi kalau kita mau jaga kan sebenarnya. Bagus. Nah hal itu yang kayaknya saya bilang sama brother juga, yang kayak saya bilang mungkin tadi kita ngobrol lagi ya sama brother Richard juga. Sama-sama maksudnya saya bersyukur ya bro ya. Dalam arti maksudnya kalau saya balik, saya bilang gini. Teman-teman gue aja makan hancur ini sebenarnya gini, ini semua masih hidup juga sampai hari ini dan baik-baik aja. Dan bahkan sebagian juga gak ngerasa harus mesti makan obat atau misalnya pergi ke rumah sakit atau apa ya kayak tebak-tebakan lah, tapi poinnya adalah oke-oke aja. Tapi saya bilang, kalau seandainya saya pay attention terhadap hal itu, bukankah saya akan mendapatkan satu hal yang saya syukuri? Kayak contoh misalnya paling gampang gini, saya ingat kita dulu ketemu dan salah satu pertama kali kita kenalan itu tuh waktu lagi PON 1993. Iya betul. Itu 1993. Itu yang saya bilang mungkin ya itu asal muasal saya. Anggap aja waktu lagi PON itu berat badan saya. Itu berat badan saya aja mungkin berapa ya. Anggap aja deh sekarang kalau saya bilang berat badan saya pada saat itu. Ini anggap aja perumpamaan tapi kurang lebih memang segitu sih. Berat badan saya waktu saya umur 23 tahun. Berat badan saya atau 24 tahun lah pada saat itu ya. Berat badan saya 88 kilogram. Dengan kadar lemak 5%. Wow. Waktu itu, ya waktu saya di tahun 94, tahun 95 pas saya juara Asia pertama kali lah gitu ya. Nah sekarang saya umurnya udah mau 54 tahun. Berarti itu kan dari 24 atau 25 tahun ke 54 tahun. Berarti itu kira-kira berapa tahun tuh Dan? Kira-kira hampir 30, ya hampir 30 tahun kemudian. Ya kan? Dari 30 tahun kemudian. Nah ini hari ini saya bisa bilang sama teman-teman di Sportmania juga. Berat saya hari ini 88 kg dengan kadar lemak 5-7% juga.
Nah jadi poin saya cuma mau bilang adalah bahwa saya punya cita-cita tinggi dalam hal kesehatan. Iya. Tapi kalau seandainya besok saya harus sakit Hmm. atau kenapa-napa, saya akan ikhlaskan. Tapi yang saya nggak mau lakukan adalah kalau besok saya sakit gara-gara itu ulah saya sendiri, Betul, di mana nah. saya menyalahgunakan obat. Itu kan makin gila. Orang Iya. kita aja bisa sakit gara-gara makan karbo kebanyakan. Iya. Ya kan, kita bisa sakit gara-gara kurang istirahat. Iya, pola hidup yang gak benar. Iya, ya. kita bisa sakit gara-gara mungkin satu dan lain hal. Bisa karena rokok, bisa karena alkohol. Nah ini nyuntikin barang ke badan kita gitu bro. Hanya demi seolah-olah kita mau jadi juara. Tapi yang kita tidak sadari ibaratnya kayak juara itu hanya cuma sementara doang, dan yang lebih parahnya lagi juaranya sambil nginjek orang lain gitu. Iya, dan dimana itu nggak asli gitu. Nggak asli, dan yang paling pasti adalah merugikan diri kita sendiri dengan merusak badan kita sendiri. Salah satu warisan daripada olahraga kan bro, kan kita kan yang namanya kan sportivitas. Iya betul. Iya kan, olahraga itu kan sebuah menjunjung tinggi sportivitas. Betul, olahraga itu sebuah metode kalau boleh dibilang. Kenapa dulu Doni, bahkan kalau teman-teman tahu Doni sampai hari ini masih jadi atlet nih, lagi masih compete juga ya bro sampai hari ini. Tapi anggap aja lah ceritanya teman-teman kita lah bro, Ya, udah nggak compete, udah nggak apa. Tapi dulu ketika dia hari ini menjadi mungkin pemimpin yang handal mungkin di dunia politik, mungkin dia jadi pemimpin yang handal di dunia usaha. Iya. Mungkin dia juga jadi pemimpin yang handal di aktivitas pekerjaan dia, mungkin jadi seorang arsitek atau mungkin jadi seorang tentara atau apa. Intinya poinnya maksud saya, waktu dulu dia jadi juara olahraga, itu kan jadi warisan kan bagi dia. Dia bilang, lihat nih, makanya kenapa ada nuansa kesatria di sana, benar gak? Betul, iya kan? Nuansa iya nuansa kan? pahlawannya. Iya, kayak karate itu ada yang namanya bushidonya gitu, benar ya kayak gitu ya, seolah-olah. Nah jadi maksud saya, giliran kita olahraga kita menyalahgunakan obat gitu, kitanya ya udah jadi cheaters gitu pada saat itu. Gimana kita begitu nanti giliran masuk ke area kehidupan kita yang lainnya, wajar aja korupsi di mana-mana gitu. Lu lagi jadi atlet aja lu juga korup. Udah mulai korup gitu ya. Gitu. Nah, itu kan dari segi fisikisnya. Betul, nah, betul. dari segi fisiknya gitu. Kan kadang-kadang penyalahgunaan obat itu pasti akan merusak badan kita sendiri ya. Makanya emang gak tahan lama sih Don. Iya. Emang gak tahan. Sekarang yang terjadi hari ini gitu, orang yang sudah melakukan pemakaian penyalahgunaan efek obat, sampingnya ya. Efek sampingnya udah dalam berpuluh-puluh tahun itu kan sekarang udah mengalami sendiri ya. Apakah misalnya terjadi amputasi gara-gara diabetes tipe 2, apakah ketergantungan obat kayak hormon replacement terapi kan sekarang kan udah pada karena tidak bisa memproduksi sendiri. Selain itu juga permasalahan-permasalahan lain ya, termasuk juga yang paling gampang ya prematur kematian ya, kan berapa banyak orang yang meninggal yang masih muda atau apa. Jadi belum lagi tumor, cancer dan sebagainya. Jadi saya sih nggak bahas itulah, kenapa? Karena menurut saya kalau saya bilang ibaratnya siapa menuai dia siapa menabur dia menuai, itu sesuatu yang udah is the law of cause and effect. Itu udah terjadi di mana-mana. Sekarang mungkin yang kita bisa bahas tuh Don lebih kepada kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh misalnya kita di Indonesia sebagai organisasi olahraga. Nah, itu atau menarik. Apa yang